Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Faiz harap kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, di episode Ramadan Ceria kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya makanan yang baik selama berpuasa. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ibadah di bulan Ramadan ini merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Jika biasanya kita memperoleh 3 kali asupan nutrisi, yaitu ketika sarapan, ketika makan siang, dan ketika makan malam, maka selama bulan Ramadan kita hanya 2 kali memperoleh asupan nutrisi saja, yaitu ketika sahur dan ketika berbuka. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan nutrisi dalam sepiring makanan yang kita makan selama di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar kita memiliki energi yang cukup selama 1 bulan penuh. Karena jika kita tidak memiliki asupan yang sesuai selama bulan Ramadan ini, maka di bulan depannya itu kita akan mendapatkan efek buruk. Nah, efek buruknya apa? Bisa berupa gangguan pencernaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sangat-sangat penting harus memperhatikan nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan selama berpuasa. Untuk tetap memiliki energi di bulan puasa tanpa harus makan berlebihan, kita harus memenuhi asupan nutrisi kita. Nah, asupan nutrisinya yaitu berupa mikronutrien dan makronutrien. Apa mikronutrien? Mikronutrien itu zat makanan berupa vitamin dan mineral. Sedangkan makronutrien zat makanan yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Saat sahur, pemilihan menu yang tepat itu menjadi salah satu kunci keberhasilan umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Konsumsi makanan yang tepat ketika sahur sangat mungkin akan membantu kita kenyang lebih lama dan lebih kuat untuk melakukan aktivitas selama di bulan Ramadan. Apa saja sih kandungan-kandungan nutrisi yang seharusnya kita konsumsi ketika sahur? Yang pertama yaitu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi manusia karena karbohidrat itu mengandung glukosa. Apa glukosa itu? Glukosa itu sejenis zat gula yang akan diserap dan disimpan di tubuh kita yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi jika kita memiliki karbohidrat yang cukup, maka kita tidak akan mudah lemas ketika berpuasa. Karbohidrat bisa kita temukan pada makanan seperti nasi putih, kemudian roti, pisang, kentang, dan beberapa jenis makanan yang ada di gambar ini ya. Selama sahur, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Apa sih karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang terdiri dari pati dan serat, di mana proses pencernaannya itu lebih lama daripada karbohidrat sederhana. Nah, karena proses pencernaannya lebih lama, sehingga kita akan merasakan kenyangnya pun juga lebih lama. Nah, sekarang kita bahas apa saja sih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Yang pertama, karbohidrat kompleks bisa kita temukan di beras merah. Yang kedua yaitu ada di roti gandum. Yang ketiga ada pada buah apel. Yang keempat ada kentang dan lain sebagainya. Nah, selain yang gue contohkan di sini, karbohidrat kompleks itu bisa kita temukan juga pada jagung, kemudian ubi jalar. Nah itu ya, jadi jika kalian kesulitan atau tidak cocok mungkin ya makan nasi merah, kalian bisa menggantinya dengan makan kentang ataupun ubi jalar. Nah, saat kita memakan kentang ini, sebaiknya juga kita memakan kentang rebus yang kita makan beserta dengan kulitnya. Karena di kulit kentang itu mengandung banyak serat yang bagus sekali untuk pencernaan kita. Nah, selain karbohidrat, tubuh kita juga memerlukan minuman atau cairan. Minuman atau cairan ini bisa berupa air mineral ya. Nah, karena kenapa? Dari semua jenis minuman itu yang paling wajib dan yang paling penting kita konsumsi ketika sahur yaitu adalah air putih. Kenapa sih Bu harus air putih? Karena air putih itu diperlukan pada semua sel, semua organ, semua jaringan di dalam tubuh kita
yang membantu untuk mengatur suhu dan menjaga fungsi tubuh lainnya. Sehingga saat tubuh kita kehilangan cairan, yaitu ketika pernafasan, ketika berkeringat, ketika proses pencernaan, air inilah yang berfungsi untuk menghidrasi tubuh kita agar tubuh kita tidak mudah lemas karena kekurangan cairan. Menurut ahli gizi, selama berpuasa kita tetap dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas air putih sehari. Nah, kita bisa bagi tuh, misalkan sahur kita minum 3 gelas, kemudian ketika berbuka kita minum 5 gelas. Nah, 3 gelasnya ini bisa kita bagi tuh. Yang pertama, ketika kita pertama kali bangun tidur. Dan yang kedua, setelah kita makan sahur, setelah makan. Dan yang ketiga, kita bisa minum air putih ketika mendekati imsak. Nah, sisanya 5 gelas lagi bisa kita konsumsi di saat berbuka. Selain itu, kita juga harus memperhatikan komposisi nutrisi dalam sepiring makanan yang kita makan ketika sahur. Nah, komposisi nutrisi yang baik ini biasanya kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari karbohidrat, vitamin, protein, kemudian lemak, mineral. Nah, karbohidrat tadi ya pasti ada di nasi yang kita makan. Kemudian proteinnya, protein bisa kita peroleh dari tahu, tempe, ikan, telur. Kemudian lemak ini bisa kita peroleh dari telur juga, dari ikan atau dari kacang-kacangan. Kemudian mineral bisa kita peroleh dari air putih. Nah, sedangkan vitamin itu bisa kita peroleh dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Buah dan sayur itu juga penting untuk kita konsumsi selama sahur. Kenapa? Karena buah dan sayur ini juga mengandung banyak serat yang sangat bagus, sangat baik untuk pencernaan tubuh kita. Para pakar kesehatan itu menyarankan ketika kita sahur sebaiknya kita mengkonsumsi buah yang utuh, ya. Jadi buahnya utuh, tidak perlu dijadikan jus atau diolah menjadi salad ataupun jus dan lain sebagainya. Lebih baik itu kita makan buah utuh. Kenapa? Karena karbohidrat yang terkandung dalam buah itu nantinya akan diserap secara perlahan di tubuh kita, sehingga dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil selama puasa seharian. Ingat ya, saat sahur sebaiknya kalian menghindari makanan yang mengandung garam terlalu tinggi. Kenapa? Karena ternyata garam itu bisa membuat tubuh kita itu lebih cepat haus. Selain itu, jangan lupa juga setelah makan sahur jangan langsung tidur. Kenapa? Karena biar makanan yang kita makan itu bisa diserap secara sempurna oleh tubuh. Jika kita langsung tidur setelah makan, maka asam lambung kita itu akan cepat naik dan bisa menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti kembung, mulas, dan lain sebagainya. Kalian gak mau kan nanti ketika puasa kalian merasakan perut mulas, kembung? Itu kan nanti bisa mengganggu ibadah puasa Ramadan kita. Berbeda dengan sahur, jika saat sahur kita lebih banyak membutuhkan karbohidrat, maka ketika berbuka kita lebih membutuhkan makanan yang mengandung banyak mineral dan vitamin. Apa saja itu? Yang pertama yaitu buah kurma. Nah, kurma adalah makanan yang baik untuk berbuka puasa karena kurma mengandung gula alami untuk mengembalikan energi, mengembalikan mineral dan serat yang sudah hilang ketika kita melakukan aktivitas di siang hari. Selain itu, makan kurma juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah ketika kita berbuka puasa. Saat berbuka, tubuh kita membutuhkan banyak mineral dan vitamin. Saat pertama kali berbuka, kita juga dianjurkan untuk minum air atau jus. Jika saat sahur kita dianjurkan untuk makan buah utuh, maka ketika berbuka kita boleh meminum jus. Tapi ingat ya, jusnya di sini tidak perlu ditambahkan dengan gula-gula tambahan. Sebaiknya kita minum jus dengan buah yang mengandung banyak mineral. Seperti apa, Bu? Jus yang mengandung banyak mineral atau buah yang mengandung banyak mineral? Seperti melon atau semangka. Jadi jika kalian malas minum air, kalian bisa menggantinya dengan minum jus melon, jus
semangka atau jus belewah. Nah, itu juga perlu karena di buah-buah tersebut mereka sudah mengandung banyak mineral dan vitamin yang cukup baik untuk mengembalikan energi atau kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, jangan lupa ketika berbuka kita tidak boleh meninggalkan buah dan sayur karena dalam buah dan sayur itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang cukup baik untuk mengembalikan kadar gula darah dalam tubuh kita. Buah yang kaya vitamin C itu juga sangat penting untuk kita konsumsi ketika berbuka. Apa saja tuh? Ada jambu, jeruk, apel, nanas, semangka, melon. Sedangkan untuk sayur, hampir semua sayuran dan kacang-kacangan itu memberikan kombinasi dari serat yang bagus. Nah, di mana serat ini mampu untuk mengontrol kadar kolesterol dalam tubuh kita. Yang biasanya kadar kolesterol itu akan memuncak ketika kita menyantap makanan berbuka. Contoh-contoh sayuran yang bisa kita makan ketika berbuka macam-macam tuh, ada banyak, ada bayam, ada wortel, ada brokoli. Yang Bu Ais yakin pasti bunda atau mama kalian di rumah selalu memasakkan sayur untuk hidangan berbuka. Mungkin sampai di sini dulu materi dari Ramadan Ceriaku kali ini. Semoga apa yang Bu Ais sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian serta keluarga di rumah. Oh iya, Bu Ais lupa. Nah, untuk tugas dari Ramadan Ceriaku kali ini, silahkan nanti kalian membantu mama bundanya di rumah untuk menyiapkan hidangan berbuka. Kemudian jika sudah matang, boleh kalian foto, kalian share di grup kelas masing-masing. Agar apa? Nah, agar Bu Guru tahu apakah nutrisi yang kalian peroleh ketika berpuasa itu sudah lengkap atau seperti itu ya. Kalau gitu, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.